Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya? Kami doakan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Oke, kita lanjut. Ini adalah pertemuan yang sebelumnya. Kita bahasannya kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Ada tujuan konsumsi, yaitu untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya, untuk memenuhi kemakmuran atau mencapai kemakmuran, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pertama adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, harga barang atau jasa, kebudayaan masyarakat sekitar, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, agama, lingkungan tempat tinggal, serta gaya hidup. Jadi faktor konsumsi ini ada 11 jenis, di mana yang 11 jenis ini mempengaruhi konsumsi kita terhadap suatu barang. Misalnya, Antuna yang sekarang SMP butuh seragam sekolah yang harganya berbeda dengan seragam anak SMA. Atau di kebutuhan SMP, misalnya Antuna SMP telah menggunakan pena, berbeda dengan anak SD yang masih menggunakan pensil. Terus kebutuhan ini juga yang paling sangat-sangat menentukan adalah tingkat pendapatan. Misalnya, Antuna pergi ke kantin dengan uang 5.000 bisa membeli 5 jenis gorengan. Berbeda dengan teman Antuna yang dia punya uang misalnya 2.000, dia hanya bisa membeli 2 gorengan untuk dikonsumsinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini adalah suatu keadaan atau kecenderungan untuk membelanjakan seluruh pendapatannya pada barang-barang konsumsi. Kalau bisa dikatakan ini adalah orang-orang boros, dimana misalnya kayak Antuna nih, dikasih uang jajan sebulannya 200, Antuna gunakan yang 200 itu dalam jangka seminggu, padahal uang itu untuk 1 bulan. Antuna menghabiskan uang 200 dalam jangka seminggu membeli barang-barang yang belum saatnya Antuna butuhkan. Misalnya, Antuna masih punya kaos kaki, sudah beli kaos kaki lagi, atau Antuna habiskan semua pada makanan misalnya, pas buka puasa beli ini, beli itu, dan sebagainya. Ini namanya perilaku konsumtif. Oke, next. Apa dampak negatif dan dampak positifnya? Kalau dampak positif dari perilaku konsumtif ini, yang pertama adalah memotivasi untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa membeli barang yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Yang kedua, bisa menciptakan pasar bagi produsen sehingga produsen bersedia memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Yang terakhir adalah jika produsen meningkatkan produksinya, bisa menambah lapangan kerja dan jumlah pengangguran akan berkurang. Itu adalah dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengurangi kesempatan untuk menabung. Jika tabungan rendah, maka investasi juga rendah. Jika investasi rendah, maka pendapatan juga rendah. Perilaku yang konsumtif cenderung melakukan kebutuhan yang akan datang, melupakan kebutuhan yang akan datang. Dan perilaku konsumtif ini akan menimbulkan hidup yang berfoya-foya. Tidak bagus ya, di dalam agama kita, dalam Islam juga tidak diizinkan berfoya-foya. Kita tidak diizinkan mubazir apalagi. Oke, kegiatan konsumsi dalam rumah tangga. Ini dalam berkeluarga ya nak, dalam keluarga kita. Sumber penghasilan rumah tangga keluarga dapat berasal dari 3 macam lapangan usaha. Yang pertama adalah usaha sendiri, bekerja pada pihak lain,
hasil dari miliknya. Yang kedua, cara mengatur konsumsi dalam rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah menyusun anggaran belanja keluarga, mencatat pengeluaran uang, mengurangi atau memperoleh pengeluaran. Ini yang poin ini bisa Tuna sampaikan kepada orang tua ya nak, biar bisa diamalkan. Oke, selanjutnya perekonomian rumah tangga keluarga. Agar penghasilan dapat digunakan secara tepat dan untuk mencapai kebutuhan, maka perlu ditempuh cara-cara berikut. Ini cocok juga ini nak, sampaikan ke kakak atau ke orang tuanya ya. Yang pertama, menyeimbangkan jumlah pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, membandingkan harga barang dengan kualitas dan kegunaannya. Dan yang ketiga, menghindari sifat konsumerisme dan konsumtif. Ini adalah tips untuk kita bisa hemat, uang kita tepat guna, bermanfaat, dan kita tidak boros atau mubazir. Oke, sekian, terima kasih penjelasan yang Umi jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan WA-kan Umi, dan tugasnya silahkan Antuna kirim ke Google Classroom. Itu saja, Umi sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.